Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar kami rindu membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti sehingga kami boleh hidup dalam tuntunan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 16 sampai pasal yang ke-18. Saya akan mengambil satu ayat di dalam Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah dipelihara oleh kasih karunia. Makanan fisik yang Tuhan sediakan bagi kita adalah gambaran visual dan pengingat bahwa Dia juga memberi kita makan secara rohani dengan nutrisi dari anugerahnya. Saya suka memasak. Saya menikmati bagaimana Tuhan tidak menopang kita dengan satu pil hijau setiap hari, tetapi menghadirkan keragaman buah-buahan, sayuran, daging, rempah-rempah dengan rasa, tekstur, dan aroma yang berlapis-lapis. Setiap bahan adalah bukti kreativitasnya. Setiap hidangan adalah tanda kemurahannya. Makanan bukan sekedar kebutuhan, tetapi pernyataan kasih. Tuhan ingin kita hidup bertumbuh dan menikmati kebaikannya. Ketika saya berjalan melewati pasar yang penuh dengan pedagang dan bahan makanan, saya sering terpesona. Sulit dipercaya bahwa semua keindahan dan kekayaan ini lahir dari pikiran Tuhan. Di sana saya kembali diingatkan, Dia Maha Kuasa dalam mencipta dan Maha Pemurah dalam mengasihi. Bahkan di saat amnesia rohani, ketika kita hampir lupa bersyukur, Dia tetap setia memberi yang baik. Di dalam Keluaran 16, membawa kita ke padang gurun, tempat umat Israel panik. Mereka bebas dari Mesir, tetapi ketakutan akan kekurangan membuat mereka menggerutu. Ironisnya, mereka mulai merindukan perbudakan, hanya karena di sana mereka merasa cukup makan. Tuhan mendengar keluhan mereka dan menjawab dengan cara yang tidak terduga. Dalam Keluaran 16 ayat yang keempat yang tadi kita baca dikatakan, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu." Bayangkan keagungan itu. Roti muncul setiap pagi seperti embun, setiap hari cukup, tidak bisa ditimbun, tidak bisa dikendalikan. Mereka dipanggil untuk percaya, bukan menimbun. Taat, bukan takut. Mana adalah gambaran kasih karunia. Diberikan setiap hari, cukup sesuai kebutuhan. Tidak tergantung pada kelayakan penerima. Umat Israel menikmati mana bukan karena mereka setia, melainkan karena mereka adalah umat pilihan yang dikasihi. Kasih karunia selalu mendahului ketaatan. Namun, mana bukan tujuan akhir. Ia hanyalah petunjuk, sebuah jari yang mengarah pada roti yang sejati. Dalam satu firman Tuhan, Yohanes 6:35, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Kristus adalah mana yang sempurna. Jika mana menopang tubuh, Yesus menghidupkan jiwa. Jika mana diberikan setiap pagi, Yesus adalah anugerah yang selalu tersedia. Jika mana sementara, Yesus memberi hidup yang kekal. Seringkali kita seperti Israel. Sudah ditebus, tetapi masih hidup dalam ketakutan. Sudah diberi anugerah, tapi masih menggerutu. Namun kasih karunia Tuhan tidak berhenti. Dia terus memberi, bukan karena kita pantas,
tetapi karena Dia setia. Keluaran 17-18 menunjukkan kelanjutan pemeliharaan Tuhan. Air dari batu, kemenangan atas Amalek, dan hikmat melalui nasihat Yitro. Tuhan bukan hanya memberi makanan, tetapi juga kekuatan, pimpinan, dan komunitas. Pemeliharaan Tuhan itu selalu utuh, jasmani dan rohani, pribadi dan bersama, bahkan hari ini dan masa depan. Tuhan yang menurunkan mana adalah Tuhan yang sama yang memberikan Kristus. Dia tahu kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengeluh. Dia memberi bukan dengan perhitungan sempit, tetapi dengan tangan yang terbuka. Hari ini, mari berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih hidup dari mana lama? Atau datang setiap hari kepada Kristus? Apakah aku mempercayai pemeliharaan Tuhan atau masih menimbun ketakutan? Dengan penuh syukur kita mengaku di dalam Kristus jiwa kita dikenyangkan, bukan karena kita layak, tetapi karena kita dikasihi. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami percaya pada pemeliharaan-Mu setiap hari. Kenyangkan jiwa kami dengan Kristus, roti hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.